Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membuat sebuah video yang mana video ini berisi tentang informasi pemecatan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani di PBNU oleh pengurus pusat PBNU atau Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita akan mendapat berita langsung dari mengutip dari Mu'alim Center, yang mana Mu'alim Center ini beliau mendapat langsung informasinya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita cari dulu rekamannya. PBNU resmi memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kabar ini kami Al-Faqih Tamalim mendapatkan langsung dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kabar ini adalah valid. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah memberikan kabar kepada kami bahwa beliau memang dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 Masehi atau bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Kami Al-Faqih Tamalim mendapatkan berita langsung dari sahabat kami, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa beliau resmi dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun kata beliau, suratnya tidak langsung diberikan kepada beliau. Akan tetapi beliau mendapatkan berita tentang pemecatan tersebut dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Jadi tatkala beliau memberikan kabar kepada kami meminta mana bukti pemecatan beliau. Tetapi beliau mengatakan, ya kami mendapatkan berita dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Itulah yang beliau katakan kepada kami. Nah, pertanyaannya begini. Sebenarnya apa sih kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Apakah meneliti nasab orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai suatu kesalahan? Justru yang salah itu adalah orang-orang yang langsung husnudzon. Ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW kemudian langsung husnudzon begitu saja. Padahal mereka memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang nasab. Ini enggak dibenarkan. Karena tidak boleh bagi siapapun umat Islam menganggap remeh, menganggap hina nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah hukumnya fardu kifayah. Nah, hukumnya fardu kifayah sudah dijalankan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi aneh, teman-teman di pengurus besar Nahdlatul Ulama malah justru bertindak sewenang-wenang, tidak adil. Ini tidak adil sama sekali. Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani disalahkan gara-gara menulis atau meneliti tentang nasab para Habib Alwi, ini salah besar.
Kemudian ada lagi rumor yang beredar bahwa kesalahan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani itu ya mengadu domba antar warga Nahdliyin. Ini coba kita renungkan. Yang mengadu domba itu sebenarnya siapa coba? Dulu para habaib di Indonesia yang tawadu, yang senantiasa mengikuti majelis-majelis para kiai. Para habaib datang sekedar memimpin sholawat atau rotib atau doa atau zikir, maka suasana harmonis. Tetapi saat ini kan keadaan berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Saat ini keadaan berubah, para habaib banyak yang arogan di mana-mana. Oleh sebab itulah suatu hukum itu tidak boleh patok bangkrong begitu, seenaknya sendiri. Pokoknya begini, harus begini, nggak bisa begitu. Sekali lagi, al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar ma'ilati beserta ilatnya, sebab-sebabnya, wujudan wa adaman, dalam keadaan ada maupun tidak ada. Jadi sekali lagi nih, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, salahnya Kiai Haji Maduddin itu apa? Justru kami sendiri Al-Fakir Dama'alim menuntut para pengurus besar Nahdlatul Ulama ini untuk berlaku adil. Kan slogannya itu tawasun, tasamuh, iktidal. Lah kok begini namanya tidak tawasun, tidak iktidal, namanya semena-mena. Kan kalau ingin adil di tengah-tengah itu, ini kan yang mendukung tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani itu banyak sekali. Kami sudah pernah mengusulkan minimal dipanggil 20 orang, 20 nama dipanggil. Kalau memang pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berjiwa besar, sekali lagi. Kalau memang para pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berjiwa besar, berilmu yang mendalam. Mohon maaf nih, kami sudah agak gregetan. Jadi kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama ini berjiwa besar, bukan berjiwa kerdil. Ilmunya lautannya goro, tabahur fil ulum. Maka namanya lautan itu akan menampung siapa saja. Jadi para pendukung Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani seperti Kiai Haji Nur Ihya Salafi dipanggil, itu orang-orang NU tulen. Kemudian Gus Abbas Buntet dipanggil. Kemudian siapa lagi, misalnya Gus Fuad Pleret dipanggil. Kemudian siapa lagi? Banyak lagi sekarang, Gus Hasan ini juga sangat ilmiah dipanggil. Gus Aziz Jazuli dipanggil. Jadi minimal 20 orang dipanggil. Itu kalau PBNU adil. Ini enggak semena-mena. PBNU semena-mena begini, Masya Allah. Warga NU banyak yang malu. Sehingga kami Al-Fakir Dama'alim terpaksa ingin mengajak seluruh warga Nahdliyat. Bagaimana tanggapan Anda, wahai seluruh warga Nahdliyat, terhadap sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memecat Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani dengan sewenang-wenang, semena-mena, seenaknya saja? Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani sih santai-santai saja. Dan saat ini beliau masih menjabat sebagai ketua RMI, ketua Rabithah Mahid Islamiyah PWNU Provinsi Banten. Jadi kalau jabatan di NU saat ini, Kiai Haji Maduddin itu masih ketua, kedudukannya ketua RMI, ketua Rabithah Mahid Islamiyah PWNU Provinsi Banten. Dan kebetulan kami Al-Fakir Dama'alim sebagai mantan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama cabang di PJNU Kota Bontang Kalimantan Timur, saat ini menjadi salah satu wakilnya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, yaitu wakil di RMI PWNU Provinsi Banten. Oleh sebab itulah kami sebagai warga NU yang dari sejak kecil berjuang menyebarkan organisasi NU, tatkala kami berjuang di Kalimantan Timur, membentuk ranting-ranting sampai MWC, kemudian kita membentuk lembaga PANUM dan seterusnya, berjibaku berdebat dengan Wahabi, membentengi umat Islam dari kristenisasi dan seterusnya. Nah sekarang ini pengurus besar Nahdlatul Ulama kok seenaknya saja memecat orang tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Demikian, semoga diperhatikan dan mohon maaf sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, beginilah berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Dawam Mu'alim
melalui channel YouTube beliau Mu'alim Center. Kita memang merasa malu dengan sifat atau kelakuan daripada pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama Pusat yang seperti orang yang tidak punya ilmu, yang cuma bisa jadi jongos-jongos Ba'alawi dan main pecat saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu kepada beliau. Ya kalau memang mau meluruskan masalah nasab ini, PBNU bisa meneliti terlebih dahulu tesis kayak Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga bisa membentuk tim untuk mempelajari nasab Ba'alawi itu sendiri. Sekiranya inilah komentar kami di dalam channel YouTube kami ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.